Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Solikin, dosen PKN STAN. Video ini merupakan video kedua dari seri video tentang proses dan alat-alat penyusunan kebijakan tarif biaya masuk. Alat-alat analisis penyusunan kebijakan tarif biaya masuk. Sumber dari paparan dalam video ini adalah pengalaman pribadi penulis ketika terlibat dalam penyusunan BTKI 2017. Juga wawancara dengan Bapak Miftahuddin yang terlibat dalam penyusunan BTKI 2012 dan 2022, dan wawancara dengan Bapak Dadi Novandi juga dari BKF yang terlibat di dalam tim tarif. Juga diperkaya dengan peraturan dan literatur yang terkait. Metodologi penilaian perubahan tarif biaya masuk MFN dimulai dari apakah usulan memenuhi tujuan industri di dalam rencana induk pengembangan industri nasional. Jika iya, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah terdapat penurunan daya saing atau ketahanan industri dalam negeri? Jika iya, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah ada ruang untuk mengubah tarif biaya masuk MFN? Jika masih iya, maka bagaimana perkiraan dampak ekonomi dari perubahan tersebut? Jika perubahannya secara total negatif, maka perubahan tarif biaya masuk tidak dilakukan. Apabila dampaknya diperkirakan positif, maka tarif biaya masuk MFN diubah dan tim tarif mengundang rapat pleno. Jika keputusannya disetujui, maka diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membentuk peraturan Menteri Keuangan. Jika rapat pleno tim tarif belum menyetujui, maka perlu dilakukan kajian ulang atas usulan perubahan tarif biaya masuk tersebut. Jadi, metodologi analisisnya meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah kriteria usulannya. Apakah memenuhi salah satu kriteria industri prioritas? Yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan industri domestik, kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas. Yang ketiga, memperkuat dan menyehatkan struktur industri. Yang keempat, memiliki daya saing internasional, dan yang kelima, memberikan pertumbuhan nilai tambah yang progresif. Yang kedua adalah terkait dengan penurunan daya saing dan ketahanan industri. Mempertimbangkan gambaran umum industri, arah kebijakannya, kondisi industri terkini, kemudian hambatan dan permasalahannya. Demikian juga dilihat perannya di dalam PDB sektoral dan kinerja impor dan ekspornya. Yang ketiga, terkait dengan ketersediaan ruang untuk mengubah tarif MFN. Pertanyaannya adalah apakah industri dalam negeri mengalami penurunan daya saing atau ketahanan industri? Jika iya, maka dipertimbangkan efektivitas pemanfaatan MFN dibanding dengan tarif preferensi. Kemudian dilihat kinerja neraca perdagangan impor dan ekspor, serta supply dan demand. Kemudian dampak ekonomi terhadap perubahan tarif tersebut, maka dilakukan analisis salah satunya dengan metodologi computable general equilibrium. Nah, kemudian dilihat apakah hasilnya positif atau negatif. Kalau hasilnya positif secara ekonomi makro, maka perubahan tarif MFN bisa dipertimbangkan. Alat analisis yang utama dalam hal ini tentu adalah bersifat kualitatif, yaitu berasal dari rapat atau FGD antar berbagai pihak, baik yang merupakan pengusul ya, atau juga dari semua pihak yang menggunakan, yang memproduksi dari barang tersebut. Semuanya dikumpulkan di dalam rapat sehingga tidak ada monopoli informasi dan saling cek
dan reject. Diperhitungkan juga di dalam analisis kualitatif itu adalah analisis deskriptif terkait dengan seperti tadi disampaikan neraca perdagangan, ya, komposisi produk utama, ekspor dan impor, perkembangan di mitra dagang, serta perkembangan hambatan perdagangan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Tadi disebutkan salah satu alat analisis kuantitatif yang dilakukan adalah CGE. CGE ada dua, yaitu CGE yang bersifat nasional dan CGE yang global, yaitu Global Trade Analysis Project atau GTAP. GTAP merupakan database yang terdiri dari 65 sektor dari 141 negara, sehingga dapat mensimulasikan perubahan tarif bea masuk dan berbagai variabel yang lain. Metode ini bisa dipergunakan untuk menganalisis dampak kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan tarif atau kuota, terhadap indikator makroekonomi, baik ekspor, impor, PDB, inflasi, penyerapan tenaga kerja, baik nasional maupun sektoral. Analisis CGE merupakan analisis ex ante, artinya sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Alat analisis kuantitatif berikutnya adalah yang disebut dengan IQ produktivitas sektoral. Ini adalah alat analisis ex post setelah kebijakan dilakukan dengan membandingkan produktivitas sebelum dan setelah kebijakan bea masuk diterapkan. Kemudian dibuat indeksnya, indeks produktivitas yang merupakan perbandingan antara total produksi dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. Apabila indeksnya lebih dari positif 0,1, maka terjadi pertumbuhan produktivitas. Kritik atas analisis menggunakan CGE adalah bahwa model tersebut sangat bagus untuk presentasi, meyakinkan pimpinan, tetapi yang paling penting adalah kita harus mempunyai data yang valid. Apakah barang itu memang diproduksi di Indonesia atau tidak? Kebijakan bea masuk berdasarkan HS yang skopnya sangat sempit. Di dalam BTKI 2022 terdapat 11.552 kode HS dibanding dengan misalnya data dari GTAP yang hanya mempunyai 65 sektor. Sehingga analisis berdasarkan CGE atau GTAP tadi adalah analisis yang makro, padahal yang dibutuhkan di dalam alat analisis untuk penetapan tarif bea masuk itu harus sangat mikro. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.